Oke, selamat siang. Saya kembali lagi. Jadi sekarang saya mau lanjut ya. Saya mau ngomong tentang multiple access. Multiple access link. Link yang digunakan untuk multiple access. Berarti di dalam link itu banyak orang yang akses. Banyak device yang akses. Seperti sebuah jalan raya, banyak orang yang lewat, banyak mobil yang lewat. Jadi jalan raya itu atau link itu bukan untuk kamu aja. Untuk umum. Nah, berarti kalau ada link yang untuk umum, yang bisa banyak orang yang lewat, bisa banyak protokol yang lewat, berarti untuk masuk sana itu mesti diatur. Ya, diatur siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Nah, kalau kamu tahu polisi ya, nah, polisi itu yang ngatur jalan orang. Oh, yang ini sekarang boleh masuk, yang ini tidak boleh masuk dulu. Kamu stop dulu, sekarang kamu boleh masuk ya. Itu adalah seperti fungsi dari data link yang untuk khusus service tentang multiple access. Ya, jadi multiple access itu adalah bagaimana cara mengatur sebuah link yang digunakan untuk shared link, tapi harus diatur orangnya yang boleh masuk. Nah, ada dua tipe link, gitu. Kalau tipe link yang point to point, tidak usah diatur, karena link itu hanya dipakai untuk kamu dan saya, tidak ada orang lain yang lewat. Ya, tidak perlu diatur kalau itu, karena linknya sudah dedicated untuk saya, dedicated untuk kamu. Tetangga gak ada yang lewat. Nah, kamu nggak perlu ngatur. Nah, link yang tipe kedua adalah link yang share. Linknya itu share, linknya dipakai bersama-sama. Maka mesti diatur. Contohnya apa ya? Seperti gambar ini aja, lihat ini ya. Ada komputer akses ke satu kabel, satu jaringan yang sama. Nah, ini kan mesti diatur ini yang masuk sini siapa dulu. Ini WiFi. Nah, udara di sini dipakai bersama-sama untuk lima orang klien ini atau 5 klien WiFi ini. Satelit. Ya, parabola A, parabola B, parabola C, ini mesti diatur. Tidak bisa semua langsung kirim bareng-bareng. Ini kita di sini. Ya, udara kita di sini, Zoom kita di sini sekarang itu ini share. Coba sekarang nanti kalau orang bertanya gitu, semua pada ngomong, gak diatur. Ya saya tidak bisa dengar yang tanya siapa. Ya. Jadi harus ada aturan. Jadi kalau share link itu mesti diatur. Nah, yang ngatur itu siapa? Yang ngatur adalah data link. Salah satu fungsi data link adalah mengatur untuk akses ke link. Makanya dia itu penghubung antara network layer di atasnya menuju ke fisikal yang di bawah. Jadi tangannya dia yang di bawah itu megang fisikalnya. Sehingga dia tahu kapan sih data saya boleh tak keluarkan ini. Itu. Jadi share link harus diatur. Yang ngatur siapa? Ya ini data link ini. Salah satu fungsinya adalah ngatur bagaimana cara masuknya ke link yang share. Oke. Nah, kenapa kok mesti diatur? Kalau nggak diatur, kalau ada 2 device atau lebih yang akses ke link itu dalam waktu bersamaan, maka akan terjadi peristiwa yang namanya collision. Tubrukan. Berarti harus diatur satu persatu kalau gitu. Iya, harus diatur satu persatu. Siapa yang ngatur? Data link. Loh, collision itu gimana Pak? Kalau datanya collision gimana Pak? Ya rusak. Informasi bit 0 dan 1-nya rusak. Yang asalnya huruf A menjadi tak terbaca. Yang asalnya huruf B menjadi nggak terbaca. Karena rusak. 0 dan 1-nya kacau balau. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Ya, itu collision. Nah, berarti kalau kita mau lihat collision itu gimana? Ini loh, collision itu kira-kira seperti ini. Gambar saya mana collision? Nanti kita sampai ke sini lagi, tapi tidak apa kita. Nah, inilah. Jadi kalau ini komputer satu ngirim, dianggap jalannya ini sepi. Komputer
4 juga ngirim, maka datanya tubrukan di sini. Kalau datanya tubrukan, berarti informasi bit 0 dan 1-nya rusak. Ya, makanya itu supaya bisa akses ke sini yang dipakai bersama-sama sini, komputer sini ada data link-nya, data link, ada data link, data link. Nah, data link dilihat ini, lihat fisikalnya masing-masing. Apakah fisikalnya sedang kosong apa tidak? Nanti kita lihat di belakang di CSMACD, CSMACA. Tapi sekarang saya mau jelaskan aja bahwa tubrukan itu seperti itu. Kalau dari tubrukan, maka data bitnya, bit streamnya rusak. Kalau bit streamnya rusak, berarti nggak terbaca. Kalau nggak terbaca, berarti nggak bisa sampai ke tujuan. Ya, itu. Jadi kenapa kok mesti diatur? Terus kemudian, nah ini, kalau misalkan aja ada sebuah channel yang bandwidth-nya itu R. Ya. Kalau kamu pakai sendirian, ya kamu bisa pakai R. Kalau misalkan ada sebanyak M orang atau M device yang mau pakai link itu, ya bagi masing-masing kira-kira nanti bisa pakai adalah R dibagi M. Tidak ada yang jadi kepala di sana. Semua haknya sama. Semua jadi rakyat, tidak ada presidennya, tidak ada ketuanya. Ya. Itu model yang multiple access. Tidak ada yang mengkoordinasi, tidak ada ketua kelas, tidak ada presiden. Semua haknya sama. Ya, tidak pakai sinkron-sinkronan. Jam ke-0 saya yang lewat, jam ke-1 kamu yang lewat, tidak ada gitu. Jadi tidak ada jam ganjil genap, itu tidak ada. Becak tidak boleh lewat pagi hari, tidak ada. Nah, sehingga gampang, tapi masalahnya mesti diatur. Itulah model-model kalau kita menggunakan multiple link. Ini contoh aja. Kalau link itu nanti dipakai bersama-sama, nah, cara ngaturnya bagaimana? Ada 3 macam ini. Cara ngatur masuk linknya itu loh. Ada yang pakai partitioning. Partitioning itu berarti dibagi-bagi. Kalau TDMA itu berdasarkan waktu. Time domain multiple access. MA-nya singkatan dari multiple access. Ini time domain. Berarti baginya berdasarkan waktu. Misalkan ada sebuah link ya. Link ini dipakai saya, Renal, sama Theo. Detik ke-1 saya. Kelipatan 1 mesti saya. Detik kedua Theo, detik ketiga Renal, keempat balik saya lagi. Nah, itu adalah TDMA. Detik ke berapa itu saya lewat. Detik kalau bukan detik saya tidak boleh lewat. Itu TDMA. Kalau FDMA itu berdasarkan frekuensi baginya. Saya frekuensi 100 Hz, kamu 200 Hz, Theo 200, Renal 300. Itu pembagian berdasarkan frekuensi. Ya. Nah, kita tidak masuk sana. Pokoknya kamu tak kasih tahu aja baginya seperti itu. Kalau pakai slot baik slot waktu maupun slot frekuensi. Nanti yang kita pelajari yang nomor 2 ini yang random access. Berarti yang masuk sana itu random, tidak tahu siapa. Ya, tidak tahu siapa. Jadi tidak ada kepalanya. Semua orang boleh masuk. Ya. Channelnya nggak dibagi-bagi seperti tadi yang pertama itu. Tidak usah, wis. Pokoknya mau masuk masuk. Oh, asal kosong masuk aja. Ya. Itu yang model yang kedua. Cara ngatur yang kedua. Cara ngatur yang ketiga digilir. Digilir. Ya. Jadi diputer. Jadi pertama saya, jadi keranjangnya masuk ke saya dulu. Bapak mau ngirim apa enggak, Pak? Enggak. Pergi ke Theo. Theo mau ngirim apa enggak? Enggak. Pergi ke Renal. Renal mau ngirim apa enggak? Terus. Jadi jalannya itunya muter terus. Bucketnya itu muter terus. Itu adalah misalkan token ring itu pakai itu. Bluetooth juga pakai yang Takington. Ya, Bluetooth itu model Takington. Jadi itu adalah media akses yang dipakai bersama-sama harus diatur. Cara ngaturnya ada 3 ini. Concern kita yang di nomor 2, yang di random access. Ya. Ini yang contoh TDMA tadi itu, ya toh. Detik yang 1 ini yang boleh yang ngirim yang biru, kalau yang 3 yang boleh ngirim hanya yang merah. Ya. Ini kalau FDMA itu berdasarkan frekuensi. Ini frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi ketiga. Itu FDMA. Nah, yang kita mau belajar itu ini nanti. Kalau random access, berarti yang masuk sana itu random. Tidak tahu siapa yang masuk.
Terus kalau sampai ada dua device masuk bersama-sama, datanya collision. Tadi collision sudah saya jelaskan. Collision seperti itu, datanya rusak. Nah, MAC di fungsi data link yang khususnya untuk fungsi random access untuk MAC-nya itu, dia itu mendeteksi apakah link itu kosong atau tidak. Kalau link itu kosong, baru datanya saya lempar keluar. Kalau link itu tidak kosong, saya tidak bisa lempar keluar. Lupa bagaimana Pak? Kok bisa data linknya deteksi bahwa linknya kosong apa tidak? Nah, karena ini digunakan di daerah berkabel, jadi linknya link wire. Kalau wire kan berarti ada strumnya tuh. Gampangannya gitu mikirnya lah. Jadi kalau karena kamu bukan elektro ya. Jadi ya gampangannya kalau linknya itu masih ada tegangannya ya berarti dia ada yang lewat. Kalau tegangannya nol ada yang lewat gitu loh. Gampangannya gitu aja. Kan dia megangi physical loh. Data link itu kan bawahnya kan physical link, di physical layer kan berarti dia megangi physicalnya. Kalau physicalnya itu tidak ada tegangannya berarti nggak ada yang lewat. Kalau ada tegangannya berarti ada yang lewat, gitu aja. Seperti kamu waktu mau nyabrang ke jalan, dari rumahmu mau nyabrang ke rumah temanmu yang di jalan sana, kamu menggunakan link jalan raya ini. Kamu akan sebelum kamu nyebrang itu kan kamu mesti tolak kiri kanan dulu. Setelah kamu kosong kamu baru nyebrang, kamu baru masuk ke jalan itu gitu. Ya sama dengan itu. Ya. Jadi data link akan cek dulu apakah jalurku kosong apa enggak. Kalau jalurku enggak kosong, aku lewat. Nanti kalau aku lewat, apakah dataku tubrukan apa enggak? Kalau tubrukan apa yang harus saya lakukan? Nah, gitu. Ya, itu fungsinya data link. Nah, contoh untuk random access, protokol yang menggunakan random access itu adalah Ethernet. Wi-Fi. Itu adalah contoh protokol yang menggunakan model untuk masuk ke link itu menggunakan random access. Ya. Nah, tekniknya namanya apa? Tekniknya ada yang namanya CSMA-CA, CSMA-CD. Nanti kita bahas dua-dua ini. CSMA itu artinya Carrier Sense Multiple Access. CD-nya itu Collision Detection. Kalau CA-nya itu Collision Avoidance. Kalau Collision Detection berarti ada collision, ada tubrukan, ada collision. Oh, saya bisa mendeteksi bahwa ada tubrukan. Jadi tubrukannya ada dulu jeder gitu ya. Nah, setelah jeder itu kamu kedengar tahu, oh jeder, berarti ada tubrukan ini. Nah, itu collision detection. Kalau collision avoidance, nanti kalau data saya keluarin jangan sampai ditubruk orang. Itu namanya collision avoidance. Jadi kalau data saya keluar, ini pasti nggak ditubruk sama orang. Nah, bagaimana cara ngatur itu? Nah, GSMA-CD itu ada pada kabel. Kalau kabel bisa pakai GSMA-CD. Kalau wireless bisa pakai GSMA-CA. Ya. Kenapa tadi kasih jelaskan kok kenapa kok enggak mau pakai GSMA-CD, Pak? Kalau di mana? Di wireless enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Nanti saya kasih tahu. Oke, bentar saya tambah bacain dulu. Belum dipanggil. Oke. Next ya. Ini Aloha nggak saya jelaskan. Cuma di bukunya sudah ada. Nah, sekarang saya masuk ke sini, CSMA. CSMA itu Carrier Sense Multiple Access. Multiple Access tadi kamu tahu. Multiple Access itu adalah satu link dipakai bersama-sama. Satu link diakses bersama-sama oleh banyak orang, oleh banyak device. Ya. Carrier Sense tadi yang saya jelaskan itu. Karena data link itu menghubungkan antara layer 3 dengan physical, maka dia bisa nempel ke physicalnya. Dia bisa merasakan physicalnya. Physicalnya itu ada carrier-nya apa enggak? Physicalnya itu ada tegangannya apa enggak? Gitu, kasarannya begitu aja. Kalau nanti di physical itu kosong, silakan datamu kamu kirim. Kalau di physical itu sedang tidak kosong atau masih ada tegangannya, jangan datamu dikirim. Nah, itu aja aturannya dia gitu aja. Artinya nanti apa? Data yang sudah lewat sana jangan diganggu. Kalau ada orang yang lewat di jalan itu, biarkan dia lewat dulu. Nanti kamu setelah kosong, kamu yang lewat. Nah, kasarannya begitu aja omongannya. Kira-kira analoginya seperti itu. Ya.
Itu CSMA. Seperti kamu mau menyeberang jalan. Ya, kamu mau naik motor, mau nyebrang jalan, mau nyimpang jalan, kamu akan berhenti dulu lihat kiri kanan. Kalau kosong kamu baru nyebrang. Itu adalah carrier sense. Kamu lihat kiri kanannya itu carrier sense. Karena jalan itu dipakai banyak orang, ada motor yang lewat, ada mobil yang lewat, ada protokol apa lagi yang lewat. Itu namanya multiple access. Ya. Nah, ini tentang bagaimana kok collision bisa terjadi. Collision terjadi karena ada dua node yang secara bersamaan mengirim pada saat yang sama. Contoh ya, ini. Nah, ini komputer B ngirim. Detik ke 0. Karena dia menganggap linknya kosong. Detik berikutnya, detik ke 1 atau detik ke berapa ini, komputer 4 tadi yang melihat bahwa link itu masih kosong, dia kirim datanya. Karena pada saat detik ke sekarang detik ke berapa ini? Ini detik ke 1 ini, T1. Sebelum detik T1, komputer 4 itu tidak mengerti kalau ada data yang lewat. Karena listriknya atau carrier-nya belum sampai ke sana. Ada propagasi. Ya. Kan suara saya kalau saya bengok kamu, hei gitu ya. Jalan 100 meter itu kan pada saat saya hei itu kan kamu masih belum dengar suara saya. Beberapa detik kemudian kamu baru dengar suara saya hei. Ya. Kalau kamu cuma pakai telinga kan berarti kamu bisa collision omonganmu dengan omongan saya. Karena kamu nganggap masih kosong padahal saya sudah ngomong itu. Kejadiannya seperti itu. Nah, yang titik-titik ini ya tumbukannya. Kalau tumbukannya datanya sudah rusak, yang ini harus ngirim kuning, yang ini ngirim merah, ini sudah campur dah. Enggak karu-karuan. Ini collision, berarti selama detik ke sini, setelah detik T1 di sini sampai ke bawah sini, ini kosong. Datanya rusak semua. Itulah yang namanya collision. Ya. Nah, nanti bagaimana kalau ada collision? Kita lihat di belakang. Kalau Ethernet bagaimana? Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Collision itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, CSMA CD. CD itu singkatan dari collision detection, carrier sense multiple access collision detection. Berarti dia bisa mendeteksi adanya collision. Berarti collisionnya ada dulu. Ada tabrakannya dulu, baru dia tahu. Ya. Collision akan didetek dalam waktu yang sangat dekat. Begitu dar kamu langsung tahu. Oh, gitu. Ya, tahu. Kalau kamu hidupmu di pinggir jalan raya besar tuh, telingamu kan bisa berfungsi sebagai collision detection. Kalau tiba-tiba ada dar di jalan di depan rumahmu itu kan kamu tahu, oh berarti ada kecelakaan. Itulah collision detection. Kecelakaannya ada dulu, kamu baru tahu. Ya. Nah, nanti kalau ada kecelakaan bagaimana saya ngaturnya? Kalau ada collision bagaimana saya ngaturnya? Itu nanti dilihat di CSMA-CD ini. Nah, CSMA-CD ini adalah teknik untuk masuk ke link yang digunakan oleh protokol Ethernet. Ethernet itu pakai model CSMA-CD. Ya. Kenapa kok Ethernet bisa menggunakan ini? Karena Ethernet jalan di kabel. Kalau di kabel itu kamu bisa ngukur tegangannya, gampangannya gitu aja. Ya. Kamu bisa ngukur strumnya itu bisa kamu ukur karena ada materinya, ada logamnya. Kalau di wireless gimana cara ngukurnya? Ayo, ngukur listrik di sini enggak ada, enggak bisa kamu. Aku ngukur mau listrik di sini berapa? Enggak tahu saya. Apakah ada tubuhan apa enggak? Enggak bisa. Berarti wireless enggak bisa pakai CSMA CD. Wireless nanti akan pakai CSMA CA. CA itu apa? Collision avoidance. Nanti di belakang saya jelaskan. Ya, jadi CSMA CD itu dipakai di wire, di berkabel. Kalau CSMA CA dipakai di wireless. Nah, nanti gimana caranya? Nanti kita lihat di belakang. Nah, sekarang saya ngomong yang CSMA CD dulu ya. Nah, yang tadi yang saya jelaskan itu. Kenapa kok terjadi tubrukannya? Bagaimana kok bisa tubrukan? Ya, nah, ini adalah algoritma CSMA CD. Ya, algoritmanya begini. Algoritma itu adalah program pendek. Ya, nanti nggak usah, nanti kamu balik baca sini, saya jelaskan ini dulu aja.
Nah, setelah kamu pakai ini, kamu akan jelas, oh, nanti tulisannya itu panjang-panjang itu matinya gini aja. Berarti semua device yang nempel ke multiple access itu, tadi ada 5 komputer yang nempel ke kabel itu, atau ada 5 komputer yang nempel ke switch. Nah, semua komputer punya data link tuh. Semua komputer pasti mengandung aliran ini. Kalau dia menggunakan protokol yang namanya Ethernet. Ini nama alirannya. Gampang aja gitu aja. Aliran si SMACD. Nah, dia akan mendeteksi apakah ada paket yang mau dilewatkan apa tidak dari network layer-nya. Kalau ada, dia harus sense carrier dulu. Dia harus lihat dulu carrier-nya itu di link-nya itu ada apa tidak yang lewat. Di jalan itu, di link itu ada yang lewat apa tidak. Ya. Oke, kalau nggak ada yang lewat, send aja sudah. Datamu keluarkan. Gampang ya. Tak cek data jalannya dulu, oh nggak ada yang lewat, tak keluarkan data. Seandainya ada yang lewat bagaimana? Kalau sudah send ya, kalau sudah send bagaimana? Tak cek dulu, apakah data saya itu beruan apa enggak. Jadi setelah kamu ngelepas paketnya ke link itu, kamu dengarkan di link itu, kamu pegang linknya itu. Ada tubruan apa enggak? Karena kalau terjadi tubruan apa enggak, collision apa tidak, tegangan di sini berubah. Karena terjadi kalau di elektron namanya superposisi. Jadi tegangannya lebih tinggi. Kalau mencapai level tertentu berarti ada tubruan. Ya. Tapi pokoknya kamu tahu, setelah kamu dilempar, datanya dilempar ke linknya itu, dia dengarkan dulu. Dia rasakan lagi, apakah ada tubruan apa enggak. Ya. Kalau ada tubruan apa yang terjadi? Nanti aja kalau ada tubruan. Kalau enggak ada gimana? Ya aman berarti data saya. Aman. Maka dia akan minta lagi ke atas. Apa? Network layer apakah ada yang dikirim apa tidak? Ini kondisi normal. Kalau tidak ada tumbukan. Ya. Sekarang berikutnya. Kalau sampai ada tumbukan bagaimana? Setelah saya lepas, data saya tumbukan. Ada tegangan yang lebih tinggi. Ya. Maka dia akan mengeluarkan istilahnya itu jam sinyal. Jam sinyal itu semacam pemberitahuan ke semua. Ya, sinyal khusus yang akan didengarkan oleh semua device yang nempel di sana, yang nempel di link itu. Kalau kamu lihat Formula One ya, balapan Formula One yang F1 ya. Kalau sampai ada tubrukan gimana? Ada satu kecelakaan, maka akan ada mobil kuning yang lewat. Mobil dengan lampu kuning yang kelap-kelap itu yang lewat. Nah, itulah jam sinyal. Berarti apa? Kalau yang orang yang lihat itu langsung dia berhenti. Jadi orang yang setir F1 itu, begitu ada itu yang dia kelihatan lampu kuningnya itu, mobilnya itu berjalan, dia harus minggir. Dia harus menepi pelan. Itulah jam sinyal. Semacam itu. Berarti dia akan mengeluarkan jam sinyal ke link itu. Nah, semua akan dengar. Kalau semua akan dengar, maka semua yang ada, device yang ada di link itu, akan membuat bilangan random di dalam masing-masing. Terus dia countdown sampai 0. Nah, yang 0 duluan itu yang boleh mendeteksi duluan. Kalau yang belum 0, nggak bisa deteksi. Ya, jadi yang 0 duluan bisa sense carrier. Ya. Kalau ternyata saya sense carrier, loh, kok masih ada tumbukan lagi? Maka saya buat lagi. Saya buat lagi bilangan random lagi yang kedua. Saya countdown lagi. Masing-masing komputer loh itu, yang jalankan itu semua. Nah, kalau bilangan random kan tidak mungkin sama. Berakhirnya kan tidak mungkin sama gitu. Maka kesempatan untuk masuk ke link itu tidak mungkin tumbuhan lagi, kesempatannya kecil untuk terjadi time yang sama karena bilangannya random. Kalau sampai itu kejadian sampai 16 kali, tidak bisa terus, gitu.
paketnya, loh, mau tak lempar nggak bisa. Loh, masih ada tumbukan lagi. Loh, masih ada tumbukan lagi. Maka paketnya itu akan dibuang sama data link. Frame-nya itu dibuang. Nggak dilepaskan ke link-nya. Nggak dilepaskan ke medium-nya. Dibuang sama dia. Terus dia minta lagi ke atas. Nah, dengan cara begitu, dengan masing-masing menganut aliran ini, masing-masing komputer menganut aliran ini, maka nanti bisa dipastikan kemungkinan terjadi tumbukan di link itu kecil. Itulah collision detection. Jadi deteksi ada tumbukan dulu baru aku deteksi. Ya. Ini CSMA CD. Nah, ini collision. A mau ngirim ke B. Ini linknya, ini linknya gitu. Normal ini. Kalau ini ngirim tumbukan, udah bisa. Tunggu beberapa saat lagi gitu. Kalau masih sama lagi, tumbukan lagi nanti dia. Nah, jadi ininya nggak sama nanti. Jadi ini akan mencapai 0 dulu, ini akan kirim, 0 kemudian ini akan kirim. Nah, ya. Itu adalah mekanisme CSMA CD. Efisiensi tidak usah saya jelaskan lah. Ya. Ini mesti ngitung delay-nya propagasi, delay-nya transmisi yang dulu saya jelaskan itu yang pada saat di data link layer. Ya. Efisiensi sama dengan 1/1 tambah 5 kali 5T propagation dibagi T transmission. Nggak usah lah, nanti. Ya. Oke, itu CSMA CD. Itu hanya ada di kabel. Karena kabel bisa deteksi kalau tubuhan apa tidak. Tapi kalau di udara, nggak bisa. Berarti wireless itu nggak bisa deteksi tubuhan. Karena wireless tidak bisa mendeteksi tubuhan, tidak bisa mendeteksi collision. Maka yang dilakukan wireless adalah, algoritmanya adalah, kalau sampai nanti data ini keluar, jangan sampai ditubruk. Beda ya. Kalau tadi kan enggak, CSMA CD. Kalau ada tubrukan, saya lakukan action apa. Tapi kalau ini, sama-sama melepas di link yang share. Tapi kalau saya lepas, jangan sampai ditubruk sama orang. Nah, itu namanya CSMA CA. CA-nya itu collision avoidance. Jangan sampai data saya ditubruk sama orang. Avoid collision. Ini dipakai di wireless Wi-Fi 802.11. Ya. Nah, algoritmanya gimana? Ya seperti tadi, kira-kira sama. Ya. Ada paket yang mau dikirim, ya. Dia toto paketnya dulu, dia buat frame-nya tadi dulu. Yang Mac 1, Mac 2, Mac 3 itu ya, dia buat frame-nya dulu. Header-nya diisi. Dia mau ngecek dulu, apakah channelnya kosong apa tidak. Oh, kalau channelnya nggak kosong, berarti saya mesti buat bilangan random. Countdown sampai 0, kembali ke sini lagi. Ngecek lagi, apakah kosong apa tidak. Oh, nggak kosong, buat bilangan random lagi. Berarti kalau Wi-Fi-mu itu, akses point itu sibuk soro, banyak pengikutnya, maka banyak terjadi di perangkatmu itu isinya cuma ini aja. Wait random, balik lagi sini. Wait random, balik lagi. Karena dia tidak bisa ngelepas. Kalau akses poinnya terlalu sibuk atau jaringan di sana terlalu sibuk. Ya, oke. Sekarang satu saat, apakah kosong? Kosong. Nah, dia transmit yang sinyal yang namanya request to send. RTS itu request to send. Permintaan untuk mengirim, masih minta surat izin dulu. Minta surat izin kemana? Ke akses poinnya. Akses poin gua mau kirim ini ya. Nanti akses poin akan jawab. Jawab dengan apa? Dengan CTS, clear to send. Dengan clear to send. Clear to send itu apa? Berarti izin dari akses point untuk masuk. Untuk itu dia boleh kirim. Kalau clear to send nggak diterima bagaimana? Saya mau request to send tapi
access point-nya nggak ngirim saya clear to send, ya maka dia akan back off lagi, dia bukan buat bilangan random lagi. Tunggu lagi di sini. Kalau dia sudah terima request to send bagaimana? Ya, dia akan transmit datanya. Datanya dilemparkan. Ya. Datanya dilemparkan, sudah selesai, berarti data itu sudah nyampe. Ya. Beres ya? Ya, kalau kita lihat gambarnya itu kira-kira seperti ini. Ada A, ada access point, ada B. Ini kan virus. Nah, kalau A ngirim request to send, ini ngirim request to send, akan tubrukan. Datanya rusak. Ya, maka dianggap linknya sibuk tuh itu. Nah, setelah dia tunggu beberapa detik kemudian, ini sudah nol dulu, ini akan kirim request to send. Diterima oleh access point. Access point-nya dengar tuh. Maka access point akan ngirim clear to send. Kalau dia ngirim kan ngirim ke semua atau bior gitu. Maka A dengar, B dengar. Tapi request to send itu ada request to send untuk A. Clear to send untuk A. Jadi dia menjawab A, bukan menjawab B, meskipun B ngirim. Nah, tapi pada saat dia ngirim clear to send A, berarti dia mengizinkan A atau untuk ngirim, B kan juga dengar. Nah, tapi clear to send untuk A kalau B dengar, itu artinya dia suruh diam. B-nya akan diam. Kalau saya dengar, Tio, kamu ngomong. Berarti semua yang dengar kata-kata saya itu yang lain yang bukan Tio akan diam. Ya. Nah, kemudian A akan kirim datanya, ke access point-nya. Setelah selesai, A akan kirim acknowledge. Access point akan kirim acknowledge. Acknowledge A, bahwa A kamu sudah selesai. Acknowledge ini juga diterima oleh B itu. Kan B dengar tuh, oh berarti A lari. Berarti setelah ini kosong. Ya. Setelah ini kosong. Nah, nanti berikutnya seperti yang atas lagi. Itulah CSMA-CA. Berarti pada saat data itu dikirim, tidak mungkin ditubruk. Karena apa? Pada saat dia terima clear to send ini, dia akan berhenti, defer, freeze. Ya. Itu model CSMA-CA. Tickington nggak akan saya jelaskan ya. Jadi ini cuma ada apa? Nah, ya. Jadi giliran. Nah, ini contoh lagi. Nah, ini kalau pakai paket ya. Nah, ini kamu mau kirim apa enggak? Enggak. Nah, ini adalah contoh yang, nah kalau ada yang mau dikirim, nah itu dikirim sama dia. Bluetooth pakai model begini. Oke, itu dulu tentang Carrier Sense Multiple Access, baik GSM-ACD maupun GSM-ACA. Ya. Kalau nanti nggak ada pertanyaan, ini saya stop dulu ya.